Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini. Sudah klik video ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya dan pengalaman teman-teman semua ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Mungkin udah lama ya, udah hitungan bulan atau hitungan tahun belum pulih-pulih. Ini bingung, saya harus berbuat seperti apa. Nah, bisa disimak video-video yang saya sajikan di channel ini, teman-teman ya. Barangkali video-video saya bisa memberikan gambaran atau memberikan semangat atau memberikan referensi, teman-teman ya. Kita harus berbuat apa ya? Karena keluhan seputar lambung, baik itu gastritis atau GERD, teman-teman ya, itu adalah permasalahan apa, teman-teman ya? Permasalahan pencernaan, teman-teman ya. Ada sesuatu yang tidak bagus dalam pencernaan kita. Nah, berbicara tentang pencernaan itu teman-teman ya, tidak jauh dari apa teman-teman ya, pola makan. Yaitu apa? Makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Oke teman-teman semua, seperti biasa nih, beberapa komen dari teman-teman semua nih di sebelah ini bisa disimak dari Kak Ali Fristi ya. Bang, latihan pernafasan itu berapa lama dan apakah di waktu kapan saja? Maksudnya tidak harus waktu pagi, Bang. Jadi ini latihan pernafasan untuk GERD ya. Latihan pernafasan untuk GERD teman-teman, yaitu kita harus terbiasa pernafasan menggunakan pernafasan perut. Cirinya seperti apa pernafasan perut itu? Saat tarik nafas, perut kita mengembang. Saat mengeluarkan, perut kita mengempis. Kita harus terbiasa menggunakan pernafasan perut, tidak menggunakan pernafasan dada. Contoh pernafasan dada, tarik nafas dada mengembang. Keluarkan dada mengempis. Itu adalah pernafasan dada. Kalau kita menggunakan itu, kita akan tetap ampak, tetap sesak. Ya, jadi fungsi dari pernafasan perut itu ya nanti diterapkan dalam keseharian. Kita latihan mungkin di pagi, siang, sore, malam itu untuk membiasakan saja. Setelah kita terbiasa, saat saya ngomong seperti ini, saya menggunakan pernafasan perut. Yang bergerak perut saya ini, pernafasannya di perut nih, dada nggak gerak. Namun sebelum saya mengalami saya terbiasa menggunakan pernafasan dada. Nah, oleh karena itu, Kak Rizky biasakan untuk menggunakan pernafasan perut, dilatih ya, pagi, ya, siang, sore, malam dilatih biar terbiasa. Ya, itu sangat membantu sekali bagi kita yang mengalami keluhan seputar GERD, biar lebih apa? Rileks. Saat kita menggunakan pernafasan perut, teman-teman ya, tubuh kita lebih rileks. Hormon-hormon kita yang stres itu turun. Amati, semisal ada orang marah, biasanya tarik nafas, buang nafas, rasakan, marahnya akan mereda. Ya, kemudian apalagi saat kita mau suntik ya, atau saat kita tensi gitu biasanya, tarik nafas, kalau mau disuntik tarik nafas dulu. Nah, itu biar kita rileks. Saat tarik nafas biasanya suntik dimasukkan biasanya ya, seperti itu. Itu adalah contoh yang bisa teman-teman laksanakan. Oke, komen selanjutnya dari Kak Ali Friski Masian. Camilan apa yang cocok buat punya GERD dan asam lambung? Oke, perhatikan Kak Ali Friski. Setiap orang punya asam lambung. Asam lambung kan penyakit, ya. Orang atau dari dokter mengistilahkan keluhan seputar asam lambung itu. Sebenarnya asam lambungnya itu mengalami perubahan pH. Dari yang pH-nya itu idealnya di asam, dia mengalami perubahan tidak asam lagi, bisa di normal atau di basa ya pH-nya. Nah, tugas kita sehingga terjadi GERD, sehingga katupnya terbuka. Nah, ya seperti itu. Nah, sebab lain terjadinya GERD, makan terlalu sering kekenyangan ya, itu juga menyebabkan katup ini bisa terbuka ya, karena kram. Katup itu otot ya. Jadi dipahami mekanismenya sehingga kita paham ya. Kita paham harus berbuat apa dan kita melaksanakan pola makan, pola nutrisi, pola aktivitas itu dengan ikhlas, tidak terpaksa. Catat ya kata-katanya. Pola makan dilaksanakan dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas ya, kita tidak akan tergoda dengan beberapa makanan yang membuat pencernaan kita ini memburuk. Contoh beberapa makanan yang bisa membuat pencernaan kita memburuk itu ya, yaitu makanan-makanan yang berlemak, makanan dari tepung terigu, makanan ultra processed food ya, makan makanan berwarna mengandung bahan-bahan kimia ya, dan beberapa makanan-makanan atau buah-buahan yang ini apa
genetik dari aslinya itu sudah direkayasa sehingga tidak asli atau tidak alami. Nah, camilan yang cocok ke Alif Rizky perhatikan ya. Kalau kakak mempunyai gastritis ya itu masih boleh sering ngemil ya. Kalau kakak tidak ada gastritis, tidak ada peradangan lambung, tidak ada perut perih panas, tidak boleh sering ngemil. Camilan yang aman itu dimakan sesaat setelah makan. Nah, camilan yang aman bisa menggunakan kacang-kacangan ya, kacang almond, kacang mente, kacang tanah, kemudian segala jenis makanan yang tidak berasal dari tepung terigu dan ketan. Mengapa ketan nggak boleh? Masih sulit diolah. Mengapa terigu tidak boleh? Mengandung protein gluten. Oleh karena itu Alif Rizky, camilan itu dimakan setelah makan. Ya, pola makan GERD ya, makan sehari 3 sampai 4 kali, nggak boleh sering makan. Nggak boleh sering ngemil saat seperti sebelum terkena GERD. Dikit-dikit makan, setelah makan 1 jam 2 jam makan lagi, 1 jam makan lagi, 2 jam makan lagi, nggak boleh. Makan pagi siang sore atau pagi siang sore malam sehari 3 atau 4 kali. Jeda antara jam makan pertama dan kedua minim 3 sampai 4 jam. Gunanya untuk apa? Mengistirahatkan pencernaan kita. Saat makanan kita masuk, pencernaan kita bekerja. Menyerap makanan, menyerap nutrisi, teman-teman, membutuhkan waktu. Bagi kita yang mengalami keluhan seputar gastritis, GERD ya, atau anxiety atau kecemasan, pencernaan kita sangat lambat sekali ya. Ya sangat lambat sekali, tidak sama seperti saat kita udah pulih atau sebelum terkena keluhan ini. Nggak sama, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin setelah makan kemudian berbaring atau tidur, terkadang ada yang dirasakan jantung berdebar. Saat kita mau tidur terlelap, jantung itu saya dulu juga mengalami itu, utamanya saat tidur siang. Saya tidur siang jam 1, saya baru makan jam 11. Makanan belum dicerna dengan bagus, teman-teman ya. Saat siang mau terlelap gini, teman-teman ya, jantung tiba-tiba jantung berdebar, kita tidur. Kita melek lagi. Ya, kita nggak bisa tidur lagi. Kita coba lagi, saya lelapkan, tiba jantung dedek. Nah, akhirnya dijeda lagi, waktunya biar agak lama, itu baru bisa kita untuk tidur. Nah, perhatikan ya, karena itu tadi GERD itu nggak sama ya, nggak sama. GERD itu nggak sama dengan yang disertai dengan gastritis, nggak sama. Jadi pahami kali, kalau gastritis disertai dengan GERD berarti yang harus dipulihkan adalah gastritisnya ya. Oke, komen yang ini ketiga dari Kak MHD Ansari, makan kerupuk sewadarnya saat makan nasi boleh nggak ya, atau makan keripik pisang, saya GERD dan gastritis. Nah ini KMHD Ansari, GERD dan gastritis, perhatikan yang harus disembuhkan atau dipulihkan adalah gastritisnya dulu. Gastritis ini harus pulih dulu gastritis, karena gastritis ini adalah peradangan lambung. Peradangan lambung harus sembuh dulu. Saat nanti peradangan lambung sudah sembuh, GERD-nya nanti baru diperbaiki pelan-pelan atau bisa membaik sendiri. Nah untuk Alif Rizky, semisal tidak ada gastritis, tidak ada perut perih panas, langsung dipulihkan GERD-nya. Cek video-video saya untuk pemulihan GERD. Nah, untuk Kak MHD Ansari, makan kerupuk jangan, karena kerupuk mengandung tepung terigu dan mengandung minyak terlalu berlemak. Walaupun dimakan berbarengan dengan dengan nasi, tapi jangan, karena nanti bisa bercampur. Ya, kan bercampur dan itu kurang bagus untuk pencernaan. Lebih baik kerupuknya stop dulu. Kalau mau makan kerupuk nanti setelah sembuh. Ya, setelah sembuh. Sekarang sabar dulu. Kalau terpaksa memang sangat ingin sekali kerupuk, makanlah kerupuk yang dari beras, puli. Kerupuk puli itu masih aman. Hindari yang dari terigu, ya. Kemudian keripik pisang, tidak boleh keripik pisang. Segala jenis pisang tidak boleh untuk gastritis. Sabar dulu. Apalagi dijadikan keripik, digoreng, berminyak, berlemak, tidak boleh. Berlemak diolah sulit, ya. Jangan dimakan. Kemudian pisang dia diolah oleh lambung juga. Saat gastritis itu kemungkinan pisang ini, kalau berdasarkan pengalaman saya, segala jenis pisang itu hindari saat gastritis. Kemungkinan karena pisang ini dia itu bergetah mungkin ya. Jadi salah satu buah yang harus dihindari total saat gastritis adalah pisang. Ya.
Itu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti silakan, tidak silakan ya. Karena pengalaman di sini itu saya rangkum ya dari pengalaman saya, istri saya, teman-teman ya. Saya setiap hari live di TikTok, pengalaman tuh banyak banget. Itu bisa kita ambil kesimpulan. Sehingga beberapa video di sini itu sudah saya simpulkan semua. Sehingga teman-teman tinggal menjalani saja. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Saya bikin video seperti ini ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk memberikan ini pengetahuan yang tidak terbukti secara uh, ilmiah itu ya, secara ilmiah ya. Pengalaman saya istilahnya sudah terbukti. Jadi silakan diterapkan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.